A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarrau wa muqama. Mari kita terjemahkan terlebih dahulu. Walladzina, dan orang-orang yang yaquluna, mereka mengucapkan dalam doa mereka, Rabbana, wahai Rabb kami, isrif, jauhkanlah, anna, daripada kami, azab jahannam. Inna azabaha, karena sesungguhnya azabaha, azabnya neraka jahannam itu, kana gharama, adalah gharama, berkekalan, berketerusan. Innaha, sesungguhnya, yaitu sesungguhnya neraka jahanam itu, saat, seburuk-buruk, mustaqarra, tempat menetap, wa muqama, dan seburuk-buruk tempat kediaman. Demikian kira-kira terjemah. Mari kita pahami kelanjutan daripada kaji khusus kita sepanjang bulan Ramadan, yaitu memahami ayat-ayat doa. Karena latar belakangnya bulan Ramadan adalah bulan doa, bulan pengabulan doa, disukai kita banyak-banyak berdoa. Maka kita sepakati khusus Ramadan saja dialihkan judulnya Senin, Selasa, Kamis dengan tema memahami ayat-ayat doa yang telah dibaca oleh para rasul, para nabi, para hamba-hamba Allah yang saleh. Pagi hari ini masuk kita kepada surat Al-Furqan. Doa ini dibaca atau dimohonkan oleh hamba-hamba Allah itu langsung dinisbahkan kepada Allah. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Kalau kita pelajari, ini suatu kemuliaan. Karena mulianya satu itu kadang-kadang kemana dia disandarkan, disangkutkan, dihubungkan. Jangan kepada Allah, jangankan kepada Allah Rahman, anjing saja kalau disangkutkan, dihubungkan kepada presiden, mulia anjing itu. Kucing saja kalau diembeli ke belakang dengan kucing ibu ketua DW, oh udah luar biasa itu. Contohnya begitu. Ini hamba-hamba Allah yang Rahman. Kita tahu Ar-Rahman itu adalah Allah. Yang diterjemahkan bahasa kita dengan yang Maha Penyayang. Nah, diantara ciri-ciri daripada sifat-sifat daripada hamba-hamba Allah yang Rahman itu, mereka senantiasa melantunkan doa-doa mereka yang antara lain isinya adalah memohon
dengan sepenuh permohonan, berharap dengan segenap pengharapan agar mereka dijauhkan dari neraka jahanam. Ini dia ayat yang ke-65. Mari kita masuk. Dan orang-orang yang yaquluna, mereka mengatakan atau mengucapkan di dalam doa mereka, Rabbana, wahai Rabb kami, isrif. Makna isrif adalah najjina, selamatkan kami, pelihara jaga kami dan jauhkan kami daripada azab jahannam. Diawali dengan Rabb. Berkali-kali telah kita sampaikan, banyak doa-doa itu yang diawali dengan Rabb, karena makna Rabb itu salah satunya yang memelihara, yang menjaga, yang melindungi, yang mengawasi, yang memperhatikan, dan yang mengurus. Maka jadilah doa ini mengadu, meminta, memohon kepada yang memelihara, yang menjaga, yang melindungi, yang memperhatikan, yang mengurus. Itulah Rabb. Rabbana, wahai Rabb kami. Ketika kita berdoa, hendaknya dihadirkan dalam benak pikiran kita bahwa ketika itu kita sedang mengadu, meminta, memohon kepada yang memelihara, menjaga, mengawasi, melindungi kita. Namanya Rabbana. Rabbana. Isrif secara bahasa isrif kan paling kalah, tapi yang dituju di sini adalah jaga, pelihara, lindungi, selamatkan dan jauhkan kami dari azab jahannam. Salah satu nama daripada nama-nama neraka, ada 7 nama neraka yang populer, itu jahannam. Secara bahasa arti jahannam itu adalah sesuatu jurang yang teramat sangat dalam. Orang Arab sering bilang sesuatu yang teramat dalam dan jauh ke bawah dengan kata-kata itu. Seakar dengan kata itu, maka disebut dan dinamailah neraka itu jahannam karena jurangnya, ngarainya sangat jauh ke bawah. Disebutkan malahan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir jilid 1, jauhnya itu pernah terjadi di zaman Nabi. Bunyi suara berdebum. Kalau sama kami berdebum itu pada buah, seakan ada benda yang jatuh, benda berat, benda besar yang jatuh dari langit, diperdengarkan ketika itu. Nabi bertanya, tahu kalian bunyi apa itu? Sebagaimana kebiasaan sahabat, mereka tidak mau menjawab. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah ada Rasulullah yang tahu, kami tidak tahu. Kata Nabi, itu adalah batu besar, batu yang amat sangat besar, yang digulirkan, digelindingkan semenjak 70 tahun yang lampau dari pinggir neraka, baru hari ini sampai ke dasarnya. Kenapa kita bayangkan? Kalau ada 60-70 sajalaya batu cukup terus meluncur terus
baru sampai ke dasarnya, ila qa'riha, sampai ke dasarnya. Setelah 70 tahun meluncur ke bawah, terdengar bunyi yang sangat dahsyat, suatu benda berat dan besar yang jatuh. Kira-kira begitulah kalau kita gambar juga kedalamannya Jahannam itu. Batu apa? Bahan bakarnya tapi batu. Sekarang manusia belum masuk. Bahan bakar neraka itu ada 3, 4. Batu. Batunya batu kibrit, batu belerang. Belerang cepat terbakar, busuk. Yang kedua jin. Yang ketiga manusia. Yang keempat apapun yang disembah oleh manusia, sama-sama dimasukkan menjadi bahan bakar dan dibakar dalam Jahannam. Nah, sekarang isinya hanya baru bebatuan yang neraka itu malah saling memakan sehingga pengap. Maka diberi izinlah neraka itu bernapas 2 kali setahun ke dunia. Itulah dia puncak musim panas yang kamu rasakan. Di negara kita tidak ada musim panas, yang ada musim kemarau. Kalau musim panas itu melebihi panasnya daripada musim kemarau lama. Nah, puncak musim panas yang terkadang bisa membakar, karena gesekan-gesekan angin kencang, angin panas bisa membakar rerumputan dan memicu kebakaran hutan. Itulah musim panas. Jadi puncak musim panas adalah neraka Jahannam sedang malapenangok bahasanya. Karena diberi izin 2 kali setahun malapenangok. Pengap. Kau pengap, buka jendela, alapehnya dulu. Tapi jangan bayangkan pula neraka itu seperti ini. Dan apa yang kamu rasakan di puncak dingin, itulah dia hawa dingin neraka. Karena neraka juga punya musim dingin, namanya zamharira. Zamharira, musim la yarawna fiha syamsaw wala zamharira, surat Ad-Dahri yang dibaca setiap Jumat oleh orang bacanya subuh. La yarawna fiha syamsaw wala zamharira. Itu kedalamannya dan itu bahan bakarnya. Keluasannya tidak pernah penuh. Betapapun isinya tidak pernah penuh. Minta juga. Dalam surah Qaf disebutkan yauma naqulu li jahannam halim talati hal taqulu min mazid. Saat di mana kami berkata kepada Jahannam, apakah sudah penuh? Padahal Allah Maha tahu. Kata neraka dengan bahasanya masih ada tambahan. Hal min mazid. Ada tambahannya Allah, tambah terus. Hal min mazid. Karena neraka itu masih meminta isinya. Lalu Allah meletakkan kakinya ke neraka. Maka neraka itu menjadi sesak. Nah, ketika itulah neraka berkata qattu, cukup ya Allah, cukup, sudah selesai, tidak minta-minta lagi. Surat Qaf, surat ke-50. Itu gambaran Jahannam. Dan Jahannam itu sering disebut dengan bi'sa, Bisal Masir, seburuk-buruk tempat kembali. Bisal Mihad, seburuk-buruk tempat
Apa tuh? Mihad, ayunan, tempat diam. Bisal qarar, seburuk-buruk tempat menetap. Bisal ma'wa, seburuk-buruk tempat di mana kita menuju ke sana untuk tinggal. Bisal wirid, seburuk-buruk yang didatangi. Itu dalam Quran semua. Bisa. Jahannam, tempat yang akan ditempati oleh orang-orang yang tidak beriman dan kaum muslimin yang jauh daripada keimanan. Sering disebutkan alaisa fi jahannam, bukankah di dalam neraka jahannam itu tempat yang pas, yang cocok untuk orang yang sombong, angkuh dan begitu dan seterusnya. Terus kelemit jahannam. Hamba-hamba Allah yang Rahman ini sangat tahu betul. Kalau mereka durhaka, kalau mereka bangkang, menentang, maka mereka pasti berujung di neraka. Karena ketakutan, kecemasan luar biasa mereka, lalu mereka terus-menerus meminta supaya dipelihara, dijaga. Di mana letak terus-menerusnya? Yaquluna. Kembali ke ayat. Karena yaquluna itu bermakna terus-menerus. Fi'il mudhari' memfaedahkan terus. Itu menunjukkan mereka senantiasa dalam doa-doa mereka memohon untuk dijauhkan, diselamatkan, dilindungi dari neraka jahanam. Yaquluna, fi'il mudhari' yang membedakan kepada istimrar, membedakan selalu terus. Isrif anna azab, azab jahannam. Di mana jahannam itu di atasnya dibentangkan sirat. Sirat, jalan atau titian menuju ke arah surga. Dan kita sudah tahu bahwa nanti akan dipasang titian jalan yang membentang di atas punggung jahannam. Kesitulah digiring orang-orang yang punya keimanan. Karena orang yang tidak punya keimanan langsung diarahkan menuju neraka. Modal untuk lewat jembatan titian jalan itu harus punya iman. Itu modalnya. Makin kuat, makin kokoh, makin teguh keimanannya, maka peluang untuk selamat semakin terbuka. Semakin tipis, semakin kurang, semakin lemah keimanannya, jaminan keselamatannya susah. Karena banyak yang jatuh. Untuk melewati sirat itu perlu cahaya, nur. Cahaya itu dah cahaya keimanan, cahaya masalah. Cahaya keimanan, cahaya masalah. Untuk apa cahaya? Karena jahanam itu begitu gelap, sangat gelap. Lalu di atasnya jalan, jembatan. Untuk melewatinya harus pakai cahaya. Maka adalah orang-orang yang dikasih cahaya seluas gunung. Ada yang dikasih cahaya setinggi tegak. Ada yang dikasih cahaya sebesar empu jari kaki. Tergantung apanya untuk melewati. Bagaimana gerangan kalau orang yang cahayanya kadang-kadang nampak, kadang-kadang hilang. Dia merangkak
melewati sirat, di bawahnya jahanam. Dan dalam neraka itu ada pengait, kalalib, pengait bagaikan cantuk. Seakan-akan pengait ini atau cantuk itu atau kalalib itu mengerti siapa yang akan dikaitnya. Dielo ke bawah, dielo ke bawah, ditarik ke bawah, ditarik ke bawah. Makanya ketika itu orang-orang beriman mengucapkan Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Kan doanya Rabbana atmim lana nurana, ya Allah kekalkan cahaya kami, jangan sampai padam. Waghfir lana, ampunkan dosa kami. Ketika di atas sirat itu masih ada orang minta ampun. Kenapa? Karena dosa-dosa menyebabkan cahaya itu bisa pudur, bisa padam, bisa menyap. Menyap apa? Berkurang, menyok. Nah, makin tahu kita makin kita pelajari tentang neraka dan ada apa dalam neraka itu, bersumber kepada riwayat yang sahih, maka makin ngeri, makin takut, makin tidak berani kita mengolok-olok. Semakin tipis ilmu dan kepercayaan orang kepada neraka jahanam, maka semakin dianggapnya remeh. Salah satu contoh, ada orang yang menentang ingin masuk neraka. Di Indonesia sudah berapa orang yang menentang untuk masuk neraka? Ada perempuan, ada perusi yang minta itu. Nggak mengerti, nggak paham, atau imannya tipis. Diolok-oloknya. Itu makanya dikatakan besok di hari akhirat, hadihi jahannam. Ini jahanam yang kalian ingkari, kalian dustai, kalian tidak percaya. Hadi. Kalau dalam surat Sajdah bunyinya hadi azabu jahannam, azabun nar. Inilah azab neraka. Maka penting kita mengetahui itu, sebab porsi pengetahuan kita tentang akhirat itu tidak seberapa. Padahal kehidupan akhirat kekal abadi. Sementara kehidupan dunia sebentar, tidak lama, paling 80. Habis pula waktu kita yang 80 itu untuk dunia. Tiba di sekolah, orang sampai sekolah 24 tahun untuk dunia. TK 1 tahun, SD 6 tahun, SMP 9 tahun. Dia 9 tahun. Tambah 1, 10. SMA 3. Lalu 3 balik. 3 balik S1 3 atau 4 tahun. Lamara tambah 2. Tambah lalu ke doktor. Tambah lalu pelatihan dan segala macam, bisa menghabiskan waktu 20 tahun untuk memikirkan sisa hidup. Berapa lagi sisa hidup? Orang menjadi doktor itu 30 tahun paling cepat. Nah, berarti sisa hidupnya 30 tahun dia menghabiskan umurnya untuk cita-cita 40 tahun lagi. Kayak gitu kan? 40 tahun lagi. Itu pun tidak semua yang diangan, yang diciptakan, yang direncanakan dapat. Tidak semua pinta boleh. Tidak semua kehendak berlaku. Nah, untuk akhirat
Entah ada kita menghabiskan waktu 30 tahun belajar atau enggak? Enggak tahulah. Mah Senayan Selasa kami kan 1,5 jam. Enggak tiap hari. Tapi luar biasa. Aduh, Ustaz kami nilai itu aja kalau luar biasa. Ada orang yang enggak pernah ngajinya Ramadan. Setengah bulan. Setengah puasa sudah mulai lenggang. Ini kalau mulai lenggang. Ngaji cuma 20 menit atau seperempat jam. Sebab penceramah itu mukadimahnya habis pula waktu 5 atau 10 menit. Itu tambah lawak sekian. Ini dagiangnya paling-paling tinggal 5 menit kalau ada dagiang. Kasih gitu ilmu kita. Sementara persoalan akhirat jauh lebih luas, lebih lama dibanding dengan dunia yang kita tempati hanya paling tinggi 80 tahunan. Nah, termasuk ke dalamnya Jahannam itu. Orang-orang yang mengerti, yang paham, yang tahu tentang Jahannam lah yang akan terus-menerus meminta, memohon, mengadu kepada Allah agar jangan dia masuk, terjerumus ke dalam Jahannam. Ada antara doa itu ini dia. Rabbana srif. Bacalah. Rabbana srif langsung. Kalau dipisah Rabbana isrif. Kalau dipisah Rabbana isrif. Kalau gabung Rabbana srif anna. Jauhkanlah daripada kami. Palingkan, selamatkan, lindungilah kami. Jadi jauhkanlah daripada kami. Apa yang kena jauhkan? Azab Jahannam. Azab Jahannam. Bukan Jahannamnya, azabnya. Azab Jahannam. Apa ilatnya? Disebutkan ilat, alasannya di sini. Karena Jahannam itu adzabaha kana gharama. Azabnya gharama, berketerusan tiada henti. Garam itu mulaziman daiman, terus tiada henti azabnya. Karena azabnya berketerusan tiada henti, bahkan semakin bertambah. Barangkali kita pernah dengar ayatnya dibaca imam atau kita dalam surah An-Naba, barangkali kita pernah. Falan nazidakum illa azaba. Kami tidak akan tambah ringan, melainkan yang ditambah berat azabnya. Kan surah An-Naba itu. Percaya ke tak percaya? Saya nampak amma yatasalun. Nanti bahwa inna jahannama kanat, apa sambungannya? Mirsada, ya tak? Littaghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhukuna. Terus ke bawah. Berbunyi ayatnya seperti itu. Falan nazidakum illa adzaba. Tidak akan ditambah ringan, malahan ditambah berat. Penting kita hafal doa ini dan sungguh-sungguhlah meminta kepada Allah, karena tidak ada yang akan bisa melindungi, menyelamatkan kita daripada azab Jahannam kecuali Allah juga. Karena Allah yang menciptakan neraka. Allah yang menciptakan neraka. Garama tiada henti, tiada putus-putus, terus berkelanjutan. Disebutkan begini.
bagi orang yang paham dengan doa ini dan mengerti dia betapa dahsyat, betapa mengerikannya azab Jahannam, maka meminta memohon kepada Allah itu dengan segenap ketakutan. Memohon-mohon, meminta, mengadu kepada Allah antara targhib wa tarhib, antara pengharapan dan ketakutan, bagaikan dua sayap burung. Sudah bisa lepas. Harok, cameh, tidak bisa lepas. Namanya kajjanahaini litta'ir, bagaikan dua sayap burung. Kita dalam beribadah, termasuk dalam berdoa, kedua-duanya harus hado. Arok, kabuliyah, cameh kaditolak. Namanya raja dan khauf. Raja harap, khauf takut. Kondisi itu harus ada bagi setiap kita yang beribadah ya berdoa. Harap kabuliyah, cameh kehilangan. Dalam berdoa begitu, memohon kepada Allah dengan segenap permohonan, mengharap dengan penuh harap, tapi juga takut. Apa yang diharapkan dalam doa kita dikabulkan, dijabahi, diperkenankan. Apa yang kita takut cemaskan? Kok ndak pinta, kok ndak dapet, kandak, kok ndak beliah bekoh. Cameh. Kedua-dua itu harus ada dalam berdoa dan dalam beribadah. Bahkan hatinya gentar penuh ketakutan, jangan-jangan tidak terima, panik-panik sin, miang, sejauh. Kita dalam berdoa harus ada itu. Makanya berdoa itu jangan cayah-cayah saja. Ya, berdoa penuh harap, penuh keyakinan, tadarru', merendah-rendah, menghibah-hibah, berulang-ulang. Ini doa yang sekedar acak-acakan tu ragu kita. Termasuk orang ke mapa doa. Karena bisa jadi ada kita ko na mapa maulang doa, murajaah doa. Apa yang masuk dengan harap? Namanya raja. Karena kita paham, mengerti, hanya Allah sajalah yang akan memperkenankan, mengabulkannya. Karena Allah itu Maha mengabulkan, namanya mujib. Salah satu nama Allah kan Al-Mujib, yang mengijabahi, yang mengabulkan, yang memperkenankan permintaan dan doa, kan mujib. Ujibu, aku jawab, aku perkenankan, aku kabulkan, namanya ujibu. Namanya Al-Mujib. Ya mujibas sailin, wahai yang mengabulkan permintaan orang yang meminta. Dia Allah tu Maha mengabulkan, apalagi dia yang perintahkan untuk berdoa. Bahkan siapa yang tidak berdoa dicapnya sombong. Itu yang menurut kita harok. Harok. Tapi di samping harok, cameh takui. Jangan-jangan ditolak, tidak terima. Lantaran dosa kita banyak, maksiat kita banyak, acameh kita. Terbayang lo azab, terbayang lo siksa, terbayang lo sekian banyak kelalaian, kelengahan kita, kedurhakaan kita, pelanggaran kita. Cameh. Ada antara dua kondisi kah? Nanti harap, nanti lai
Tabanglahnya. Itu yang tergambar dalam surah Al-Mu'minun. Silakan buka. Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 60. Al-Mu'minun surat ke-23 ayat ke-60. Halaman 346. Di atas sekali. Cari istilah lamano besu ayatnya 60. Di atas sekali. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang yu'tuna, mereka memberikan ma atau apa yang mereka berikan berupa sedekah dan lain sebagainya. Wa qulubuhum, sementara hati mereka, qulub, hati mereka wajilah, hati mereka gemetar ketakutan, bergoncang gemetar namanya wajilah, lantaran takut. Annahum, bahwasanya mereka ila rabbihim, kepada Tuhan mereka akan kembali. Dalam hadis disebutkan, hadis itu riwayat Imam Tirmizi, bunyinya begini. Aisyah, istri Rasulullah radhiyallahu anha, bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah. Bertanya Aisyah tentang ayat na bacoko. Orang-orang yang telah memberikan atau melakukan atau memperbuat sesuatu apa yang telah mereka berikan, tapi hati mereka takut. Yang ditanyakan oleh Aisyah kepada Rasulullah, ahum, apakah yang dimaksud dengan ayat Rasulullah, alladzina yashrabuna al-khamra, orang kau minum tua, minum khamar kau orang kau mengetahuinya. Wa yasrikun, dan mereka mencuri. Takut apa? Hati mereka takut, sementara mereka telah melakukan, telah memperbuat dan telah memberikan sedekah, melakukan amal saleh, memperbuat berbagai macam kebaikan, tetapi hati mereka takut dia. Kecil Aisyah, apakah mereka aku minum khamar, Rasulullah, atau mereka mencuri? Dijawab Rasulullah, la bintas Siddiq, tidak, mereka tidak minum khamar wahai putri Abu Bakar, mereka tidak mencuri wahai putri Abu Bakar. Jadi Kang Aisyah Rasulullah bicara hai putri Abu Bakar, bukan begitu. Lalu apa? Lakinnahum alladzina yasumun, mereka ko orang yang berpuasa ko, banyak puasanya. Wa yusallun, mereka salat. Wa yatasaddaqun, mereka tu bersedekah. Masalahnya yang mereka takutkan sampai hati mereka bergoncang dan gemetar. Wahum yakhafuna alla yuqbala minhum, mereka takut jangan-jangan tidak diterima.
Apanya yang tidak terima? Apa yang telah mereka perbuat, apa yang telah mereka lakukan, yang mereka amalkan, termasuk apa yang telah mereka berikan, apa yang telah mereka infakkan, sedekahkan. Termasuk dalam mereka sudah berdoa dengan doa yang panjang-panjang segala macam, tapi mereka takut dia jangan-jangan doanya tidak diterima. Tapi juga harap. Apa harap? Karena mereka juga tahu Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah menerima, Allah mengabulkan. Itu dua kondisi. Teman kau contohkan sikau mereka itu adalah orang-orang yang telah menunaikan, telah melaksanakan apapun juga, tetapi hati mereka tetap gemetar, ketakutan lantaran jangan-jangan apa yang telah mereka lakukan tidak diterima. Takut. Tetapi arok itu memang dua sayap. Jadi antara harap dengan takut itu dua sayap yang bikin seimbang burung. Kadang-kadang melayang burung telengnya, tapi tidaknya tua, bagaikan dua sayap. Jadi antara raja dan khauf itu dua sayap burung yang harus ada bagi siapapun yang beramal, beriman pada Allah. Maka berdoalah dengan kondisi seperti itu, dengan keadaan seperti itu. Jangan cocoh-cocohi saja. Tahu cocoh-cocohi? Tidak. Jangan berdoa itu buru-buru, kencang-kencang, cepat-cepat. Cubalah menikmati doa. Nikmatilah doa itu sekali-sekali. Seakan kita sedang berdialog, sedang minta, sedang mengadu. Coba latih diri untuk itu. Dan jangan biasakan orang berdoa. Bila aku minta punya oleh orang panjang sih, bukan tak boleh ya. Tapi jangan cok orang doa, tak terwakili. Kadang-kadang tak terwakili doanya. Mana terwakili? Kehendak kita tak sama, keinginan kita beda-beda. Samalah. Makanya berdoa itu kita. Jangan orang kusena cok menyapu Allah, menyeru Allah, memohon kepada Allah. Nalain magai. Mana paja tu? Tiba di kampung. Awang saya suruhnya kau sengaja tarui. Mana paja tu? Sagannya mak. Kan ditanya tak? Tiba di kampung. Berarti hubungan kita tidak kuat. Maka berdoalah kita. Karena kita yang paling tahu anak kita hajatkan, kita butuhkan, kita harapkan. Jangan cari alasan tidak pandai. Makin dicari alasan tidak pandai jadinya. Saya dulu saya berjalan tidak pandai surang saya. Mau ngecek dulu saya balaki tidak pandai. Babi ini tidaklah pandai. Bikolah balaki tidak pandai saya. Dah lahir anak 7 pandai. Tak pandai surang saya balaki. Nah laki-laki dah pandai saya bini. Jadi jangan alasannya tidak bisa, susah, payah, barik, tidak menangkuk mek ni. Jadi itu jo tidak harap. Ini harap kau mengah. Lah itu warok. Bercontoh narok. Lah itu rumah kadang siswa. Jadi ada namanya pintu cagua. Di mana kau yang pintu cagua tu? Di Papua. Kam. No, nan jadi hudahnya berupai baru. Tapi terdengar bunyi sepeda. Saya boleh bantu
Bantu udah awak pulang balik. Cukup balik. Rasoka suka pulang. Padahal petang bayu. Keceknya ada sepakailah pulang. Tapi apa cagua ya? Mana mula pintu cagua. Pintu tempe mencigok. Rasa-rasa na pulang balik. Rasa pulang balik. Aro, ato na naro. Makanya kita lebih nyambung. Kalau kita sendiri mengadukan permohonan permintaan kita kepada Allah, adalah saatnya doaku bersama-sama. Kalau kebutuhan bersama, istisqa namanya, kebutuhan bersama. Atau doa untuk keselamatan negara kita nalah ampia lah. Kau ampia lah kini tu. Kau ampia iya dah jadi ampia. Tu sama doa, namanya doa nasional dipimpin, ya sama. Bukan dilarang berdoa bersama, cuman jangan berdoa apa sama kepanjang sebelum kepanjang berdoa itu. Kesudahan kan tunalah sebab cara itu tunalah. Betulah Rabbana Allahumma. Kunya jadi Rabbana isrif anna adzab jahannam. Inna adzabaha kana gharama. Itu namanya ilat. Ana ilat alasan bahwa kita memohon kepada Allah agar kita dipelihara, dijaga, dilindungi dari api jahanam. Garama, tidak berhenti azabnya, tarik menarui. Tidak pernah berhenti, terus menerus azabnya. Namanya garama. Nama garama itu maknanya berkekalan, berkepanjangan, tiada henti. Seperti berkekalannya, tiada hentinya orang yang berhutang menagih kepada orang yang berhutangi menagih kepada orang yang berhutang, namanya gharib. Terus menerus nyenyeh, meminta. Nyenyeh. Jadi makna garama tiada henti, tiada putus. Teruslah. Nah, tiba di Jahannam. Jahannam itu azabnya berketerusan, berkekalan, tiada henti. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yaduquna fiha bardan wala syaraba. Halo. Illa hamimau wa ghassaqa jazaa'u wifaqa innahum kanu. Terus ke bawah ayatnya. Itu keluar. Maka nanti ujung-ujungnya berbunyi kan surah An-Naba, amma yatasaalun. Kan salah satu cerminan neraka. Berarti makin tahu gitu dengan Jahannam dan azabnya, maka makin menjadi gitu berdoa. Nafsu alun kalau tidak ada. Halaman 582. Kita baca sececah. Halaman 582 semenjak ayat 21 kita baca selincam.
ayat 21. Terus ke bawah, halaman 582. Halaman 582, ayat yang ke-21, bunyinya, sesungguhnya Jahannam itu kanat mirsada, tempat mengintai, atau Jahannam itu sudah lama mengintai. Siapa mengintainya? Para caleg-calegnya. Caleg itu kan calon neraka. Ujiannya kaf nak gitu. Kaf ujiannya nak gitu. Kalau caleg di dunia aku kan G, caleg. Kalau caleg neraka, K, caleg, calon neraka. Dia mengintai. Littagina ma'aba, untuk para orang-orang yang melampaui batas dalam segala halnya, kesombongan, keangkuhan, keingkaran, kebangkangan, kelaliman, dan seterusnya. Itulah dia menjadi tempat kembali ma'aba. Labithina, mereka tinggal fiha, di dalam Jahannam itu ahqaba, berbilang-bilang masa dan tahun. Ahqaba kalimat yang dipakai untuk menunjukkan lama sekali, maka dikatakanlah bertahun-tahun. La yadzuquna fiha, mereka tidak merasakan di dalamnya bardan, kesejukan, wala syaraba, dan tidak pula ada minuman. Yang ada cuma hamim, air yang sangat panas, yang sudah sampai kepada puncak panas, dan gasaka, nanah yang keluar daripada tubuh-tubuh penghuni neraka menjadi sungai, minum. Itulah jaza, balasan yang wifaq, balasan yang pantas, balasan yang cocok, balasan yang sesuai. Kenapa? Innahum, karena sesungguhnya mereka dari dunia dulu yarjuna hisaba, mereka tidak berharap adanya hari hisab, tidak berharap, tidak yakin, tidak percaya. Wakadzabu, mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sangat sekali pendustaan. Kulla syai'in, segala sesuatunya, ahsainahu, telah kami catat dalam suatu kitab. Untuk itu fazuku, rasakan oleh kalian, falan nazida, itu ayatnya, maka sekali-kali tidak akan ditambah kepada kalian melainkan azab yang bertambah. Itu ayat bicara mereka minta ringan, berkali-kali mereka minta ringan. Yukhaffif anna, mohonlah ya Allah, diringankan untuk kami azab neraka. Itu berkali-kali mereka minta, bermohon-mohon, atau diberi jeda agak sebentar. Jeda apa aku? Istirahat. Dikasih mereka jeda sebentar dalam ayat lain. Mohon diringan, yukhaffif anna, agar diringankan oleh Tuhanmu azab kami. Dijawab, jawabannya, rasakan. Sekali-kali falan, maka sekali-kali tidak akan ditambah, tambah ringan, tapi malah bertambah berat. Tidak ada istirahat. Sabutnya garama, tidak ada henti-henti, putus-putusnya. Dan azab itu akan terus bertambah. Dengan membaca ayat-ayat mereka, itu bisa memacu, mendorong kita untuk sungguh-sungguh meminta, memohon kepada Allah agar kita jangan sampai masuk neraka. Rabbana srif anna azab jahannam. Bahkan apabila kita lah nyinyir dan nyenyeh, tidak kenal putus asa, meminta
Akhirnya neraka sendiri yang bilang kepada Allah dalam hadis Tirmizi, ya Allah, ibawa. Itu judulnya. Ya Allah, ibawa sianu ko. Nulah sabana-bana meminta untuk jangan sampai masuk ke neraka. Kabulkanlah ya Allah. Itu begitu kisahnya. Sampai begitulah nak kita berdoa sehingga neraka yang garang, yang panas, yang hebat tu tersentuh pula hati neraka tu. Jangan tanya kepada hamba hati neraka, tak, aku kan contoh saja. Tersentuh hati neraka sampai neraka tu bilang, ya Allah, selamatkan dia, pelihara dia, jaga dia, lindungi dia dari neraka. Allah majirhu. Itu kata neraka, ya Allah, pelihara dia daripada azab neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Itu pentingnya kita ko ndak jemu, ndak panik, ndak hanti-hanti, ndak bosan-bosan, mau ulang-ulang meminta-minta, memohon-mohon kepada Allah. Lebih-lebih daripada azab dan sisa neraka. Satu hari. Makajinya minum air celupan Nabi, rambut Nabi. Kama kau cari air. Jalan mantun mana? Sebab di zaman Nabi tidak dulu orang meminum, tidak ada, tidak ketemu adanya sahabat-sahabat yang mengambil air rambut Nabi dengan keyakinan air yang menetes daripada rambut Nabi atau celupan Nabi kalau diminum bisa selamat dari neraka. Rasanya logikanya tidak pas dan hadisnya pun tidak ketemu, tidak bersuah. Kalau kaji itu lagi, kalau kaji lagi itu mah dibaca orang kan. Cuma kan tidak semua kaji itu bisa dipakai. Lebih-lebih bagi kami kita nan tagia, nan suka kaji ko nan sifatnya apa? Fadilah, keutamaan, ganjaran. Tagia mana yang agak unik-unik kaji. Jadi kalau ditanya apakah memang benar itu minum air celupan rambut Nabi kemudian bisa selamat dari neraka, you maki cari rambut Nabi kini lah. Doa aku saya pakai doanya. Aku habis rambut Nabi itu beku. Rambut Nabi itu ada di museum. Pedang Nabi, baju Nabi di Madinah. Rasanya itulah bakal abian ambil. Lah. Mau baca hadisnya? Halo. Kan lama karayo le baca sebentar. Janganlah kau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Imam Ahmad, dan dinyatakan hadis sahih. Bunyinya, man sa'alallah, siapa yang memohon meminta kepada Allah untuk masuk jannah, masuk surga berkali-kali, disebutkan salah marat 3 kali, tapi dengan sepenuh harap dan kesungguh-sungguhan, memenuhi adab-adab syarat-syarat berdoa, qalatil jannah, berkata jannah itu, surga itu, Allahumma ya Allah adkhilhul jannah, ya Allah masukkanlah sianu ke dalam surga. Jatuh hati, siapa jatuh hati? Surga jatuh hati. Itu perlunya sungguh-sungguh meminta, penuh harap, merendah-rendah, menampakkan keinginan kita, sampai surga sendiri berkata, Allahumma ya Allah masukkan sajalah dia ke dalam surga. Jangan tanyalah kepada hamba, berakadang muncul surga mengecek.
Itu nak kaji wak. Di sahabat-sahabat tak ada tanya begitu tu. No, kecik Rasulullah dilutuk saya di sahabat-sahabat. Tak dikunyah-kunyah di kecik Rasulullah. Untuk kalau sahih. Wa man istajara minan nar salasa marrat, dan siapa yang minta pelindungan diri kepada Allah daripada neraka salasa marrat, sampai 3 kali dengan penuh harap dan sungguh-sungguh. Qalatin nar, berkata neraka, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah, pelihara dia, jaga dia, lindungi dia, jauhkan dia daripada neraka. Hadis sahih. Sehingga ibu lu hati neraka. Mencakul ke jiwa dia jatuh hati serugo akiniko ibu lu neraka tun. Hati ni ibu. Sekarang-karang neraka, sapaneh-paneh neraka, pakai hati je neraka. Jangan tanyalah balik. Batin neraka tu bahasa awak memang. Bahasa awak nu tak itu. Jadi wa man istajara minan nar, siapa yang meminta perlindungan kepada Allah daripada neraka, sampai 3 kali, berkata neraka, ajirhu, ya Allah, lindungi dia, jaga dia, jauhkan, selamatkan dia dari neraka. Iku hadis menjadikan kita paralu tarih menarih, meminta, memohon. Malahan pagi-pagi hari dan sore-sore hari lah diajarkan kita doa itu untuk minta, walaupun hadisnya sebagian sahih, sebagai lemah, tapi itu Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Hadisnya ada yang mengatakan tidak sahih, ada yang mengatakan boleh dipakai, tapi kalau doa tidak masalah. Minta, ya Allah, ajirni, pelihara, lindungi aku dari neraka. Itu kejiwat kan. Nah, kini kita tamain kejiwat setelah masih ada ketua. Ayatnya nan ke 66, innaha sa'at mustaqarrau wa muqama, sesungguhnya jahannam itu saat seburuk-buruk, mustaqarra tampe menetap, dan seburuk-buruk tampe diam, tampe yang didiami. Maka disiko disabutkanlah alasan kita meminta, memohon, mengadu kepada Allah agar dipelihara, dijaga, dilindungi daripada neraka. Karena neraka itu satu, azabnya berkekalan. Yang kedua, tu tampe tinggal, tampe menetap yang terburuk, tampe yang didiami, yang paling jelek. Tidak ada tampe. Sehingga bernama bi'sa. Bernama lah bi'sa. Seakan-akan orang-orang yang seperti itu doanya, itu yang ibadur rahman ceketu, habis-habisan memohon, meminta sabana bakwampe, meminta supaya dipelihara, dilindungi, jaga dari neraka, dan agar mereka dimasukkan ke dalam surga. Maka ada beberapa poin yang barangkali kesimpulannya yang perlu kita sampaikan. Pertama, dari doa aku kita paham bahwa doa itu perlu terus-menerus, tiada henti-henti. Lebih-lebih doa untuk keselamatan diri dunia dan akhirat. Doa itu perlu terus-menerus. Lebih-lebih doa untuk keselamatan diri di akhirat, dunia akhirat. Yang kedua, dalam berdoa disukai kita menyebut alasan kita.
Alasan, A-L-A-S-A-N, Aneka Ria Safari. Alasan. Alasan yang kita minta. Disukai kita menyebutkan alasan. Bagaimana ko itu minta aku alasannya. Bagaimana ko itu yang kita mohon dijaga aku alasan. Bagaimana ko kita minta kepada Allah agar dipelihara, dijauhkan dari neraka, alasannya 3. Yang pertama, azabnya tidak pernah henti-henti. Yang kedua, saburuk-buruk sampai menetap, dan seburuk-buruk sampai yang dihuni didiami. Itu alasan namanya itu. Kan. Yang ke berapa itu? 3. Sudah mestilah dalam berdoa itu menghimpun dua hal. Takwi cek, arok cek, bagaikan sepasang sayap burung. Ya, takut, khauf, harap, raja. Mestilah bagi siapa saja yang berdoa menghimpun 2 hal. Pertama, takut, khauf. Yang kedua, harap, raja. Bagaikan sepasang sayap burung. Yang keempat, doa itu salah satu adabnya menyebut nama Allah. Menyebut doa itu salah satu adabnya menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah. Salah satu yang sering dipakai adalah Rabbi Rabbana. Salah satu yang sering atau yang banyak dipakai nama Allah adalah Rabbi atau Rabbana. Bi atau Rabbana. Terakhir, jangan putus-putus, henti-henti. Iya, jangan putus-putus atau henti-henti memohon kepada Allah. Untuk diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Allahumma ya Allah, selamatkan kami semua daripada neraka dan masukkanlah kami ke surga Firdaus-Mu. Amin. Amin. Bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, ikolah anak-anak yang paling dulu masuk dan kami di muka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian kaji kita. Semoga berfaedah dan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Dan apalah doaku, boleh dibaca dalam salat, di luar salat, atau tengah malam. Rabbana srif anna azab jahannam inna adabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarrau wa muqama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.